Falyatafaddal mashhur. Salatullah salamullah ada Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, bapak-bapak anu masih di pengker majeng bilih teka hartos bahasa Indonesia manya tadi tos dihimbau majeng kapayun sok pinuhan tuh oleh dia masih kene kosong nya. Bapak-bapak para jamaah sing tartib ya. Mari kita sama-sama dengarkan, kita pasang mata kita, pasang telinga kita, kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zaki Mirza, Dai Nasional. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu hadirin, doa terakhir yang tadi kita baca hafal semuanya? Yuk kita coba lagi. La ilaha illa anta subhanaka minaz. Masih ingat itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Nabi Yunus alaihis. Ketika Nabi Yunus ditelan sama ikan paus, walaupun ada yang jawab hiu, nggak apa-apa. Untung bukan ikan tenggiri, Kiai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa doa ini yang baca cuma Nabi Yunus? Enggak. Doa ini juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Doa ini dibaca oleh para nabi dan rasul, dibaca orang-orang alim, dibaca para kiai, ajengan, guru. Ini doa dahsyat. Ibu-ibu tanya, bapak-bapak juga tanya, boleh kita baca doa ini Ustadz? Boleh. Ibu nanya, kapan kita baca doa ini Ustadz? Saat ada yang nyakitin. Ujungnya nanti in semua ya. Saat ada yang saat ada yang ngecewa, saat ada yang hianat, saat ada yang bohong, saat ibu-ibu di dua, saat ada yang PHP. Yang PHP-in biasanya cowok apa cewek? Biasa aja kali ngomongnya Bu. Yang PHP-in cowok apa cewek? Mau yang PHP-in cowok atau cewek, baca doa ini.
ibu ditinggalin, terus ketemu di jalan, di tempat acara, udah nggak usah disumpahin orang ini ya. Walaupun sakit hati, justru kita doain. Baca yang tadi tuh, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu. Udah saya baca Ustadz, tapi hati saya masih benci. Luka yang lama menganga. Kesel saya Ustadz. Apa cek orang Sunda kesel Kiai? Amek-amek. Hah? Pehen. Nah, ya begitulah kira-kira lah. Liar lah. Ibu masih kesel. Udah saya baca Ustadz doa Nabi Yunus masih kecil. Ibu masih kesel. Ibu masih, kalau kata orang Betawi ya masih 4. Ya, masih gedek. Udah. Kalau baca doa Nabi Yunus ibu masih kesel, simpen doa Nabi Yunus Pak. Baca ini, lihat wajahnya, ibu senyum sama besti yang ibu kesel, baca ini, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Apa itu? Nah itu dia. Baca ayat kursi, masih kesel juga, tinggal ayatnya, limpar kursinya, lempar. Betul gak? Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini semua orang soleh dan solehah. Ini saya lihat ibu-ibu, masya Allah, wajah-wajah ahli surga semua. Kelihatan Pak, kalau wajah ahli surga tuh bercahaya. Kena lampu itu Bu ya. Mau masuk surga nggak Bu? Kurang semangat. Mau masuk surga? Lebih keras. Mau masuk surga? Masuk surganya nanti apa malam ini? Nanti. Kalau malam ini nekat mati tuh. Kita bohong masih sering. Terus sebagai anak masih sering melawan sama orang tua. Betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, saya, bapak-bapak masih sering bohong sama istri, betul? Semuanya punya dosa, salah dan khilaf. Tapi innallaha ghafurur, yang maha mengampuni siapa? Astaghfirullah Rabbal. Lebih semangat. Inna syirka la zulmun azim. Yang pernah bohong diampuni nggak? Diampuni. Yang pernah benci diampuni nggak? Yang pernah gibah gosipin tetangga diampuni nggak? Diampuni. Ibu yang pernah ngambil uang suami diampuni nggak? Enggak ibu. Diampuni semua oleh Allah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Allah panjangin umurnya, diberkahkan hidupnya, dilunaskan hutangnya. Amin ya rabbal. Yang ada di sini yang belum haji, angkat tangan. Sadaya anak ini. Yang mau berangkatin siapa ini Bu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Urusan haji mah tenang ya. Ingat nggak kisah tukang bubur mau berangkat haji nggak punya uang. Akhirnya dia nabung 5.000 sehari. Bayangin 5.000 sehari Pak. Haji 30 juta. Loh, kalau 5.000 sehari berapa puluh tahun dia harus nabung, betul nggak? Nah, ibu hitung sendirilah. 30 juta 5.000 sehari. Tapi karena dia yakin niat 5.000 bisa memancing kun fayakunnya Allah, 2 tahun nabung Pak. Allah berangkatin bukan dari tabungannya. Allah berangkatin dari tetangganya yang kaya raya dan kaya hati. Kaya raya dan kaya. Tidak semua yang kaya raya kaya, tapi orang yang kaya hati sudah pasti kaya.
Diberangkatinlah ini tukang bubur, dan alhamdulillah inilah kisah yang diambil sama SCTV. Jadi sinetron, episodenya panjang, judulnya tukang haji naik tukang bubur naik. Kenapa jadi haji naik bubur, Bu? Ibu jawab we. Baik, al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para ajengan, para tokoh dan sesepuh masyarakat di daerah apa nih kiai namanya? Ciherang. Mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat. Yang kami hormati gurunda kita, qori kita, Masya Allah, selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawiyah Cirenghas apa Cirenghas ke? Cirenghas Sukabumi, Al-Mukarram Kiai Ahmad Nawawi, atau yang kita biasa kenal dengan Al-Ustadz atau Kiai Haji Muammar Muda. Kita doakan sehat panjang umur, masih sehat, kasep, gagah, betul Bu ya? Masih bisa nikah lagi kali Bu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Saya mau tanya ya, saya doakan juga yang masih sendiri, belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Ada di sini yang jomblo? Jomblo ada dua, Pak. Ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Ada apa banyak? Janda banyak? Coba janda yang banyak angkat tangan. Baik, pokoknya ibu-ibu yang masih sendiri, yang gadis, yang janda, saya soleh, Masya Allah, saya doakan jodohnya nanti dapatnya cumi rebus. Apa itu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak? Astagfirullahaladzim. Izin kiai. Bu, oi, masih hidup? Perempuan itu matre bukan boleh, tapi harus. Tenang Pak, kita angkat-angkat dulu Pak. Sekarang kita hidup di dunia bukan? Hidup di dunia ada rumusnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ngumpulin bekal untuk di akhirat harus, tapi jangan lupa sekarang kita hidup masalahnya harus pakai cekurang Sunda apa duit? Hah? Acis. Acis bukan segala. Beli bensin pakai apa? Makan pakai apa? Tangan. Astagfirullahaladzim. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, Astagfirullahaladzim. Mesti diruqyah bener-bener nih, Bu. Biar semangat nggak ngantuk, kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Oke? Bu. Ulang. Bu. Pak. Waduh. Kalau Bapak jangan yes, kurang jantan. Bapak kalau saya panggil Pak biar jantan Pak, gentle jawabnya jos. Oke, siap. Lagi. Bu. Pak. Kayaknya kalau saya ajak ke Palestina yang paling enak saya ajak perang di Gaza ibu-ibu nih ya.
Suaranya mantap. Coba saya tanya ibu-ibu depan saya akhir September nanti mau ke Palestina, mau berjihad. Ibu, saya tanya, jawab, sebagai umat muslim kita harus berjihad, siap ke Palestina? Kurang semangat. Ibu, siap ke Palestina? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Nini ke Palestina. Yang ada selfie depan Israel itu, Bu. Ini lagi panas perang, Bu, ya. Iran lawan Israel. Ya, mudah-mudahanlah semuanya damai lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngaji dulu sebentar ya. Dalam sehari-hari bergaul dengan sahabat, teman, kerabat, keluarga, ada 3 istilah: tahu, kenal, akrab. Apa, Bu? Oke. Rumusnya, orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau sudah akrab pasti kenal dan tahu. Contoh, saya tanya, Bapak Ibu tahu Pak Prabowo? Tahu. Pak Prabowo tahu Ibu nggak? Ah, boro-boro Pak Ustadz. Bapak Ibu kenal Raffi Ahmad? Hah? Ah, tahu, belum tentu kenal. Kenapa? Yang tahu belum tentu kenal. Saya tanya, Ibu tahu Pak Prabowo, taunya dari mana? TV, sosmed. Pernah ketemu belum? Pak, silahkan bilang tahu walaupun belum ketemu, tapi jangan ngaku kenal. Karena kenal itu minimal harus ketemu berapa kali? Sekali. Sekali ketemu sudah bisa dibilang kenal. Nah, sekarang nih saya sudah ketemu sama Ibu, wajahan biwajihin. Ibu lihat saya nggak ngelihat Ibu. Penampakan Pak Ustadz. Ini namanya tahu apa kenal? Kenal. Karena sudah ketemu, melihat wajah. Alhamdulillah saya bisa jadi kenalan sama Ibu ya. Kemarin saya ceramah di sekolah SMA, Pak. Alhamdulillah yang datang muda-muda generasi skincare semua. Wajahnya glowing. Nih yang di sini namanya generasi fresh care ini. Generasi minyak gosok ini, Pak. Tadi pas saya lewat, Masya Allah, itu wangi minyak angin cap kampak udah kecium. Yang penting sehat, betul ya Bu? Ibu sehat kan? Badan sehat? Dompet sehat. Loh, pilih mana? Sehat itu mahal. Ibu pilih mana? Sehat uangnya 5.000 apa sakit uang 5 juta? Sehat 5.000, sakit uangnya 5 juta. Yang nikmat yang mana? Sehat uangnya 5 juta. Punya uang 5.000, makan cilok enak nggak? Enak. Sehat, yang bikin cilok itu enak, nikmat, raosnya. Apa dari cilok itu yang bikin enak? Apanya, Bu? Bumbunya. Sehatnya. Paling kreatif tuh memang orang Sunda, Pak. Orang Palembang masalah nama-nama. Disingkat-singkat bagus. Cilok kepanjangannya. Tuh, aci dicolok. Apanya dicolok? Aci. Cireng, aci di basreng, baso goreng, batagor, baso tahu goreng. Nih yang tahu apa kepanjangannya? Ketoprak. Nah lo, ketoprak kepanjangannya ketupat tahu toge digeprak. Oh, yang bikin ketoprak jadi nikmat kan sehat, betul nggak? Oke, kita bahas tahu. Orang tahu belum tentu kenal. Kenal itu harus ketemu. Orang kenal belum tentu akrab. Kalau sudah akrab nggak usah dibilang. Saya dengan kiai kita, Al-Ustadz Muammar Muda, bukan tahu bukan kenal, tapi sudah akrab. Sering ketemu, sering ngobrol, tuh akrab.
Temen mah kalau sudah akrab nggak usah diomongin, saking akrabnya numpang mandi, numpang makan, numpang tidur. Ujung-ujungnya kalau temen sudah akrab, ujung-ujungnya apa? Urusan apa, Bu? Tuh minjem duit, nggak usah repot-repot kalau mau minjem duit. Datang ke rumah, sedikit basa-basi, apa kabar, sehat, garuk-garuk kepala, usap-usap paha, UUD, ujung-ujungnya duit. Akrab. Oke. Ustadz, kenapa bahas tahu kenal akrab? Bapak Ibu, saya, kita semua ada yang baru tahu Allah, ada yang kenal Allah, ada yang sudah akrab dengan Allah. Siapa yang tahu Allah? Semua orang Islam tahu Allah. Yang KTP-nya tertulis agama Islam pasti tahu Allah. Masuk masjid, di atas sebelah kanan ada tulisan bahasa Arab, alif lam lam ha, apa bacanya? Allah. Sebelah kiri mim ha mim dal, apa bacanya? Muhammad. Tahu Allah, tahu Muhammad. Bahkan sekarang orang non muslim saudara kita, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Buddha, kalau mau ngucapin sambutan dia ngucapin salam sama kayak kita, betul nggak? Temen saya Pak, orang Nasrani, kaget, bilangnya apa? Astagfirullah. Padahal bukan Islam. Ada temen saya update status di WhatsApp bulan Ramadan kemarin, saya lihat loh, kok di update statusnya dia sholat taraweh, padahal non muslim. Saya tanya, abang taraweh? Iya Pak Ustadz, iseng-iseng nggak ada kerjaan, daripada di rumah mending saya ikut yang lain, orang muslim teman saya taraweh. Lihat, sampai mereka bangga ikut taraweh. Orang tahu, orang banyak yang tahu Allah, non muslim pun tahu Allah. Ibu tahu nggak takjil ya? Yang ikut takjil kan bukan cuma orang Islam, yang non muslim juga cari takjil. Oke. Orang tahu belum tentu kenal. Yang tahu Allah mah banyak. Bagaimana supaya kenal sama Allah? Bu, lupa jawabnya. Bu, Pak. Waduh, josnya telat ini. Orang kalau mau kenal sama Allah, pintunya ada 5 setiap hari. Apa itu Ustadz supaya kenal Allah? Subuh berapa rakaat? Itulah pintunya. Zuhur 4, asar, maghrib, isya, taraweh. Nah liur lah. Ada yang 11, ada yang 23. Di sini 11 apa 23? 11. Saya tanya Pak, yang tarawehnya 11 sama yang 23 sama apa beda? Sama-sama taraweh. Bedanya yang satu 11, yang satu 23. Yang penting taraweh. Subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Sini kunut nggak? Kunut. Yang kunut dengan yang tidak kunut sama apa beda? Beda. Yang satu kunut, yang satu masih untung sholat subuh. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Allah cuma minta 5 waktu. Kata Allah, kalau mau kenal sama aku, dekati aku. Bu, ibu kalau lagi ada masalah, yang berat bukan masalahnya, karena Allah sudah janji dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, aku tidak akan membebani umatku, hambaku dengan masalah yang besar. Yang besar itu bukan masalahnya. Kenapa ibu merasa masalah ibu besar? Ibu jauh dari Allah. Ibu baru tahu Allah, belum kenal Allah. Kenapa? Selama ini sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Pulang sholat, gosip lagi. Namanya juga gosip, digosok makin sip. Ada nggak di sini Bu yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Ayah, ada di sini? Mana orangnya? Jangan sering-sering nunjuk orang lain, sering-seringlah nunjuk diri, Zen.
Bapak Ibu yang berbahagia, sayangnya Allah minta 5 waktu. Kita yang jarang mendekat kepada Allah, akhirnya masalah terasa besar. Kenapa? Karena kita jauh dari yang maha besar. Beres Bu? Ibu kalau sholat takbiratul ihram bacanya apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah maha besar. Bapak, kita ada masalah, merasa masalahnya besar karena kita jauh dari yang maha besar. Kita belum kenal Allah, baru tahu Allah. Bagaimana mau kenal sama Allah? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan hafal. Masalah jadi besar karena kita jauh dari yang maha besar. Jadi kalau kita mau kenal sama Allah, nggak ada cara lain. Sudah, ambil air wudu, dirikan sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Di iftitah kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Orang yang sholat, dengan sholat kita diajarkan buat ikhlas. Buat apa Bu? Nih, makanya orang yang kenal sama Allah tuh mah ikhlas-ikhlas aja. Ilmu sekarang yang mahal itu ilmu masa bodoh. Maksudnya masa bodoh orang mau punya harta apa, saya mah yang penting alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah itu jalannya 3. Orang yang selesai sholat, dia punya prinsipnya 3. Jalani, nikmati, syukuri. Apa Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya walaupun marah-marah, sering marah-marah, tapi sama saya baik. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah terus, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Sok. Nah, kan serba salah Bu ya. Udah nggak usah lihat orang lain Pak, ikhlas aja udah hidup. Kalau hidup lillahi ta'ala nikmat. Makanya kenapa setiap sholat niatnya pasti ujungnya ada lillahi ta'ala. Contoh, tadi kita sholat isya, usolli fardul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Subuh ada lagi lillahi ta'ala. Apa sih Ustadz lillahi ta'ala? Karena Allah Ibu. Orang yang hidup karena Allah mah ikhlas. Ikhlas itu apa? Contoh, juz amma itu juz keberapa? Ke-30. Kenapa disebut juz amma? Karena di juz itu ada ayat yang berbunyi amma yatasaalun, maka disebut dengan juz amma. Lihat juz amma. Kita ini sering hafal nama ayat daripada nama surat. Misal Ustadz nanti jadi imam mau baca surat apa ya? Al-Hakumut. Padahal nama suratnya apa? At-Takatsur. Banyak yang lupa dengan nama suratnya. Ustadz nanti mau baca apa? Alam Taro. Padahal nama suratnya apa? Al-Fil. Ustadz mau baca apa nanti? Kulhu. Padahal suratnya tuh hafal. Lihat, nama suratnya At-Takatsur karena di ayatnya ada kalimat yang sama, Al-Hakumut. Nama suratnya Al-Fil karena ada kalimat yang sama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nama suratnya Al-Ghasyiyah, ada kalimat yang sama, Hal ataka hadithul. Nama suratnya Al-Ikhlas. Ada ikhlasnya nggak Bu? Ayo, ada ikhlasnya nggak? Kul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya. Seperti itulah surat Al-Ikhlas mengajarkan kita ikhlas. Contoh lain, ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh, jadinya teh. Gulanya disebut nggak? Ikhlas tapi gula.
Ini gula, ini kopi. Gula diaduk ke kopi, kopinya jadi kopi mantap. Kopinya mantap. Bapak-bapak yang pasti tahu kopi mantap, kalau habis ngopi suka ada ujungnya. Mantap. Kalau nggak ada hahnya kurang mantap tuh Pak. Ini gula, ini terigu, diaduk-aduk jadi adonan kue, masuk ke oven, keluar jadi kue, namanya apa? Donat. Bolu maka gedean atuh Bu. Ya udah, kalau nggak donat, bolu. Bolunya dibilang lezat, donatnya dibilang lezat. Gula disebut nggak? Giliran ayah aki-aki periksa ke dokter, divonis sama dokter, aki bapak ternyata hasil lab menunjukkan bapak ini kena penyakit diabetes alias penyakit gula. Kenapa kata gula yang enak-enak saya nggak diajak-ajak? Ayah aki-aki sakit saya diseret-seret. Pertanyaannya, apa gula kapok bikin teh jadi manis? Gula kapok bikin kopi jadi mantap? Apa gula kapok bikin bolu jadi lezat? Itulah ikhlas Bu. Gula mengajarkan kita ikhlas. Apa cek orang Sunda gula? Sama. Belajarlah dari gula Pak. Mau kita dicaci, mau kita dimaki, kebaikan mah jalan terus. Makanya orang sholat itu dahsyat. Ibu tahu sujud, saat kita sujud yang ditempelin apa Bu di atas tanah? Kepala. Apa Bu? Orang Sunda bilang? Hah? Apa? Apa nih? Masdaka. Masdaka. Mastaka. Mastaka itu karena laki-laki, kalau perempuan mbataka. Mastaka, kepala. Ini kita taruh di tanah. Sok Bapak Ibu cari agama lain mana yang ibadahnya sampai nempelin kepala di atas tanah. Ke ayah nggak ada, cuma orang Islam. Kenapa kepala ditempel di atas tanah? Supaya kita tahu diri. Apa kata sujud? Orang kaya sujud di atas tanah. Kenapa? Semegah-megah rumahmu, kamu akan masuk berhadapan dengan tanah. Leres. Sekarang ada orang kaya Bu, Masya Allah, tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, mobilnya semua mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya sampai apa itu jaminan bahagia? Enggak, kata Allah, kalau sudah kullu nafsin dha'iqatul, selesai nempel ke tanah, maka harusnya dengan sujud kita ingat mati kita masing-masing Bu. Oh, sekarang saya nempelin sendiri kepala saya ke tanah. Suatu saat tidak bernyawa, kepala saya akan ditempelkan oleh orang lain ke tanah. Bu, kepala itu anggota tubuh paling penting loh. Contoh, ada yang lewat di sini jam 11:30, nggak ada kakinya, maaf, masih bisa dikenal nggak? Dari apanya? Kepalanya. 11:30 lewat 15 ada yang lewat, maaf, nggak ada tangannya, bisa dikenal nggak? Dari apanya? Kepalanya. Jam 12 tengah malam ada yang lewat nggak pakai pala, jurig Bu, bisa dikenal nggak? Nggak bisa. Kepala itu mahal Ibu. Dari mulai dulu disukai sama suami sampai mau jadi istri, jujur pertama kali dari suami yang Ibu lihat bisa jatuh cinta apanya? Kepala. Wajah, kenapa kepala? Ibu jatuh cinta sama suami kan kepalanya bagus Pak Ustadz. Pitaknya cuma 2, tahu pitak Bu? Yang kalau di kepala itu nggak ada rambutnya kan pitak, orang sini bilang apa? Ya begitulah kira-kira. Kepala ini penting Bu, taruh di atas tanah. Ya Allah Bu, berapa kali sekali 1 rakaat berapa kali sujud?
Berarti orang Islam sholat subuh 2 rakaat pagi-pagi sebelum beraktivitas, yang ke kantor, yang ke sekolah, yang kemana-mana, sudah berapa kali nempelin kepala di atas tanah? 4. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, aku tinggikan Engkau setinggi-tingginya dan aku rendahkan hatiku serendah-rendahnya. Supaya apa? Ingat, manusia itu asalnya dari tanah, makan sumbernya dari tanah, suatu saat akan tertindih tanah. Saya makan nasi dari beras dari padi dari mana? Tanah. Singkong dari mana? Tanah. Apa orang sini bilang singkong? Sampo. Sampo bukan yang buat keramas, Bu. Ya biasa aja kali, nafsu amat. Singkong dari tanah. Semua dari tanah, Bu. Telur dari ayam. Ayam dari telur dari ayam dari telur dari. Ini ceramah gini enak nih Pak nih. Pertanyaan saya dulu, yang ada duluan telur apa ayam? Telur dari mana Pak? Ayam dari mana? Sampai kiamat kita berantem nih Bu. Yang penting ayam bertelur, telur jadi udah nggak usah bahas telur ayam lah. Suatu saat kembali ke tanah. Bapak Ibu ingat nggak mantan presiden yang kedua Orde Baru? Siapa? Bapak Haji Muhammad, 32 tahun menjabat, 98 reformasi selesai, meninggal sudah beliau. Yang masih hidup, Ibu tahu Pak Jenderal Trisutrisno? Ya, dulu gagah wakil presiden. Di sekolahan kita lihat foto-fotonya, ganteng Pak. Sekarang Ibu lihat di televisi, ya Allah, semakin melemah dan semakin menua. Itulah manusia, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Orang yang sholat satu Allah minta, jangan sombong. Jangan mentang-mentang suaminya pejabat, oh itu istri kalau kondangan cincinnya nggak ada yang absen dari jari. Oh ditanya, badai kamana neng haji? Badai ngaji atuh Bu. Sombong, nggak ada yang dibawa mati. Ibu pakai kerudungan 350.000, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Ada yang dibawa mati nggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, sholat ngajarin kita hidup ini cuma dibedakan seragam saja. Inilah seragam yang katanya Ustadz. Sorban, kopiah, baju koko. Apa baju koko ukuran orang soleh? Belum tentu. Baju koko aslinya dari Cina, temennya baju Cici. Iya, koko sama Cici. Cicinya bangkrut, kokonya maju. Makanya nggak ada baju Cici sekarang. Apa ukuran orang soleh dari penampilan luarnya? Belum tentu. Betul nggak Bu? Sok, Ibu pilih mana yang halal? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Liur lah. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Yang halal yang mana? Minyak onta cap, gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta. Jangan ketipu sama casing Pak. Jadi orang sholat itu selesai sholat dia selalu berusaha jadi manusia baik. Itulah orang yang kenal sama Allah. Makanya kenapa setiap habis sholat gerakannya apa terakhir? Salam. Nengoknya kemana Bu? Ke kanan. Habis nengok kanan lalu ke kiri. Seolah-olah Bapak habis sholat gerakan salam bilang sama kita, kalau udah sholat jangan lupa tuh sebelah kanan ada yang susah. Udah sholat, udah ada sampah, benahin. Orang yang sholat ada lihat sampah, benahin. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin.
Ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Janda tua sebelah kiri, nafkahin. Sebelah sana janda muda. Ibu nafsu amat jawabnya, Bu. Jadi orang sholat itu berusaha untuk jadi manusia baik. Manusia apa, Bu? Baik. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhur kan 4. Ada orang pulang haji, saya habis pulang haji Pak Ustadz. Oh, saya zuhur tadi 6 rakaat Pak Ustadz. Boleh nggak ditambah 2? Nggak boleh. Bapak Ibu mau sholat di Afrika, mau sholat di Australia, di Amerika, di Asia, zuhur ya 4, asar ya 4, maghrib ya 3, subuh ya 2. Boleh ditambah? Nggak boleh. Boleh dikurangin? Boleh kalau ada alasan, musafir, ada jamak qashar, boleh takdim, boleh takhir. Ada zuhurnya 2, asar 2, maghrib 3, isanya 2. Itu diperpendek Ibu, ditambah nggak boleh. Kalau Ibu kurang 4 rakaat, ada sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum zuhur namanya sholat sunnah qobliyah. Nanti habis zuhur namanya sholat sunnah ba'diyah. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak kenal lagi dengan Allah, Ibu. Ya Allah, bacaan sholat semua sama, Ibu. Ibu mau baca dimanapun bahasanya bahasa Arab. Bener nggak? Saya punya teman orang Kristen, Injil di Amerika bahasa Inggris, Injil di Indonesia bahasa Indonesia, Injil di Arab bahasa. Tapi Bapak Ibu, Al-Quran mau Ibu baca di Indonesia, di Asia bahasa apa? Bahasa Arab. Masya Allah. Jadi ini membuktikan bahwa satu-satunya ibadah yang betul-betul membentuk pribadinya adalah ibadah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, orang tahu belum tentu kenal. Supaya kenal sama Allah, apa tadi? Lewat apa? Sholat 5. Baru saja kejadian viral pesawat Air India. Ibu lihat beritanya? Oke, jatuh, Bu. Belum 1 menit dia take off, tiba-tiba jatuh di atas asrama kedokteran. 200 orang lebih meninggal di pesawat. Tapi hebatnya ada 1 orang yang masih hidup. Ya, Bu ya. Duduknya di kursi nomor 11A. Dia pas itu pesawat jatuh, dia bangun, di samping sudah ada jenazah kanan kiri, dia kaget, dia loncat, satu-satunya yang masih hidup. Tuh kalau masalah kematian, Bu, nggak pernah ada yang tahu. Jadi orang yang kenal sama Allah lewat sholat, dia harus ingat mati. Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling mulia dan paling cerdas? Apa yang paling banyak sedekahnya? Bukan. Apa yang paling banyak sholatnya? Bukan. Apa yang paling sering hajinya? Tidak. Siapa ya Rasul? Dia yang paling sering ingat matinya. Zikrul maut, mengingat kematian. Makanya Pak, pertanyaannya bukan kapan kita mati. Nggak pernah ada yang bisa nebak. Betul nggak, Bu? Nggak ada yang bisa nebak. Ada yang udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan nggak mati-mati, leres. Ada yang nggak pakai ngomong mati, lagi duduk mati, lagi dengerin ceramah mati, yang lagi ceramah juga mati. Semua punya kesempatan mati, Bu. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi apa yang mau kita bawa mati. Ibu ingat nggak paranormal dulu, namanya Mama Loren ya? Semua artis ditebakin, si Fulan 2 minggu lagi meninggal, si artis B 3 minggu lagi meninggal. Alhamdulillah yang ditebak hidup terus, dia mati duluan, Bu. Tuh umur kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan merasa panjang umur walaupun kita ini masih sehat. Banyak orang yang meninggal mendadak. Bapak Ibu, kalau kata dokter meninggal mendadak itu akibat serangan jantung. Kalau kata orang kampung angin sebelah mana duduknya, Bu?
Ngeri Pak, kalau angin ini sudah duduk Pak, ngeri. Jadi bukan kapan kita kembali, apa yang mau kita bawa kembali. Kan hidup di dunia jalan-jalan, betul nggak Bu? Nggak ada yang lama Pak. Bapak Ibu, Bu, 100 tahun lagi, 100 tahun lagi kita sudah tidak ada di bumi ini semua Pak. 100 tahun lagi, 100 tahun lagi entah sudah menjadi apa tempat ini. 100 tahun lagi jangan-jangan bumi sudah hangus, Allah kiamatkan. 100 tahun lagi entah di mana anak cucu kita. 100 tahun lagi kita sudah kembali kepada Allah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang abadi. Makanya hidup di dunia sementara. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari umur 40 meninggal, nggak pakai sakit Kang. Masih telepon-teleponan dulu zaman BlackBerry. Dia bilang, Ustadz Zaki ayo dong ketemu saya. Aduh Ustadz, saya ada acara lu waktu itu pas musim Isra Mi'raj bulan April, mau Ramadan waktu itu, nggak sempat ketemu. Jam 1:30 saya dapat kabar siaran di TV One meninggal, 40 tahun kecelakaan tunggal di atas motornya Pak. Almarhum Syekh Ali Jaber 44 tahun, lebih 4 tahun. Almarhum Ustadz Arifin Ilham umurnya 50 kurang lebih. Almarhum Ki Haji Zainuddin MZ 60 lebih. Beda-beda Pak. Almarhum artis Olga Saputra, masih ingat Bu? 32 tahun. Sahabatnya Olga yang cantik, artis, siapa namanya Bu? Bapak kenal Julia Perez Pak? Pak Jupe kenal Pak? Oh kenal Pak Ustadz. Umur 38 selesai. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya cuma 63. Rasul aja 63 Pak. Jadi yang malam ini sudah 65, banyak-banyak bersyukur, bonusnya 2 tahun. Yang malam ini sudah 60, siap-siap Pak, 3 tahun lagi. Yang kasihan yang malam ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Udah nggak usah pulang Pak, di sini aja Pak. Nggak pernah ada yang tahu, Ustadz nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Makanya hidup sementara. Cuman kita merasa hidup selamanya. Lupa kata orang tua kita, dunia sementara, akhirat selama. Bapak Ibu, namanya orang jalan-jalan pulang pasti harus bawa oleh-oleh, betul nggak? Contoh, Bapak Ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, apa oleh-olehnya? Palembang apa? Tuh hafal. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Wuh ngerti. Saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Sampai monyong, tahu. Saya diajak jalan-jalan ke kampung ini, apa oleh-olehnya? Hah? Mochi. Singkong, sampo dong Pak ya. Apapun oleh-olehnya, ibu tahu oleh-oleh kita buat Allah apa nanti? Hati yang bersih. Pak Ustadz, emang kalau hati yang bersih ciri-cirinya ada? Ada. Hati yang bersih gampang Bu. Ada orang susah, dia ikut susah. Ada orang senang, dia ikut. Orang yang sering sakit, kenapa? Gimana badannya nggak pegel-pegel? Tetangga ganti mobil dia ganti penyakit Bu. Tetangga ganti motor dia ganti. Ketika ibu ngitung-ngitung nikmat orang, paham ya? Ibu kalau sudah ngitung nikmat orang, nikmat tidak akan terasa dalam hidup. Lalu Ustadz, nikmat hidup bagaimana? Nikmati hidup kita masing-masing, bersyukur dengan ucapan. Ini lagi rame nih,
salah satu artis viral di TikTok baru saja operasi Bu, wajahnya berubah, penyanyi, hidungnya jadi mancung. Oh, kata teman saya yang dokter Bu, kalau kita manusia ngerubah hidung yang biasa saja jadi mancung, Ibu tahu itu harus dirawat seminggu sekali, dibenerin lagi Bu. Namanya juga bukan bawaan pabrik. Setelan manusia harganya mahal Bu, di Singapura 320 juta. Wajar artis uangnya banyak. Yang saya repot kalau orang kampung sini mau operasi plastik, mau pakai plastik apa? Indomaret. Bu, nikmati saja. Itu Ibu ngelihat teman-teman artis kalau di TV hidungnya mancung Bu, kalau malam mah pada sakit ini Bu, pada perih. Ibu tahu Bapak hidung kalau mau dibancungin itu tiap malam harus suntik anestesi, obat bius Pak, karena di atas jam 11 sakitnya Pak. Kenapa? Karena jaringannya bukan jaringan asli buatan Allah, jaringan buatan manusia. Dilihat orang nikmat padahal hatinya sengsara. Makanya Ibu lihat kalau ada artis yang kenapa? Karena memang itu bukan ciptaan Allah. Allah itu sudah ciptakan bagus Pak. Kenapa di gurun pasir Arab sana, Timur Tengah, Allah ciptakan badannya tinggi-tinggi, besar-besar, mancung-mancung, bulunya tebal-tebal, matanya lebar semua, kakinya juga lebar. Kenapa? Karena mereka hidup di negeri gurun pasir, panasnya terik supaya tubuhnya kuat. Allah sudah setel Pak. Di Eropa kenapa putih, rambutnya pirang, hidung mancung, Masya Allah, tinggi-tinggi, cantik-cantik. Mereka hidup di negeri yang dingin penuh dengan salju Pak, sehingga mereka kuat. Di Cina kenapa Allah bikin matanya kecil-kecil, sipit-sipit? Karena itu tempat matahari terbit. Jadi kalau ada matahari dia nggak perlu lagi meremin matanya. Alhamdulillah. Di Afrika kenapa hitam-hitam? Karena di Afrika masih banyak hutan, harimau dan macan masih sering keluar. Di Afrika Allah bikin makhluknya hitam-hitam. Ketika harimau dan macan keluar, mereka masih gampang ngumpet, nggak kelihatan Pak. Kenapa di kampung ini Allah ciptakan seperti ini model kita? Kecil-kecil, imut-imut, mungil-mungil, hidungnya mancung ke dalam. Kenapa dibikin kecil-kecil sama Allah? Allah tahu supaya gampang ngumpet kalau ada yang nagih utang. Itu Pak. Jadi semua udah disetel Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Udah bersyukur aja Pak. Saya di Pak Ustadz perutnya buncit amat Pak Ustadz. Hati-hati, perut buncit tanda laki-laki normal. Betul nggak? Berapa banyak yang laki-laki six pack, ada 6 roti di sini, demennya sama laki-laki. Betul nggak? Jadi mah nikmatin aja. Ibu yang ngerasa Pak Ustadz kayaknya tulang rahang saya kurang naik deh Pak Ustadz ke atas. Bu, mau sampai kapan kita mengikuti hawa nafsu dunia? Yang paling nikmat tadi 3 orang sholat fungsinya: jalani, nikmati, syukuri. Apa Bu? Jangan sering-sering bercermin di depan kaca. Gini, sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Saya ulang ya, sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera. Kamera selfie jahat Bu. Saya kemarin di Samarinda ada ibu-ibu minta foto. Ustadz, foto Ustadz, itu lupa dimatiin filternya. Ya Allah, itu wajah saya Pak di kameranya udah blast on yang kanan, merah yang kiri biru. Bibirnya semua merah, di atas kepala saya pakai bando ada Hello Kitty-nya Bu. Zaman sekarang Bu, kita mah apa adanya saja sudah zaman sekarang, pusing-pusing amat. Coba bercermin di depan kaca yang asli. Ya Allah, ini wajah saya. Ibu dalami wajah ibu. Ya Allah, ini kok kulit mulai kendur,
uban satu-satu bertabur, pandangan semakin kabur dan lamul, gigi satu-satu mulai gugur, makannya cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang. Selesai sudah, Bu. Ibu sayang nggak sama suami? Setengah hati. Sayang nggak sama suami? Kalau suami ibu sayang ibu nggak? Oh, sesayang-sayangnya suami sama ibu, ibu meninggal, mau suami nemenin di kuburan? Nggak ada. Janji doang dulu waktu baru menikah, sehidup pret. Nggak ada. Semua serba sendiri. Ibu perempuan itu nih hebatnya Pak, kalau ada suami meninggal, ini suaminya meninggal, dia nangis iya. Oh, masa idah 4 bulan 10 hari dia sedih. Makanya Pak, ada perempuan suaminya meninggal dia keluar air mata, pasti yakinlah itu air mata bidadari perempuan. Makanya jarang perempuan ditinggal wafat sama suaminya langsung bisa menikah lagi, jarang. Betul nggak Bu? Makanya perempuan tuh banyak setia loh, single parent, single mother, hidup sendiri, cari uang sendiri, puluhan tahun kok belum nikah-nikah lagi Mbak, belum bisa move on ke lain hati. Tuh perempuan. Tapi laki-laki Pak, kalau ada istrinya meninggal, wafat, dia nangis iya, keluar air mata iya, yakinlah air mata laki-laki air mata buaya. Ngomongnya ke saya semua lagi nih. Ibu tahu nggak kenapa orang Betawi itu kalau nikah bawa roti buaya? Karena buaya itu ternyata binatang paling setia. Buaya kawin hanya dengan satu betina. Ini penelitian Bu, betul. Kawinnya hanya dengan satu betina. Betinanya mati, dia tidak mau kawin dengan betina lain. Tuh buaya binatang paling setia selama tidak naik ke darat. Jadi bapak ibu, janda-janda, gadis kalau mau cari jodoh, carilah di sungai sebelum dia naik ke darat Pak. Bapak ibu yang berbahagia, tahu, kenal apa terakhir? Akrab. Oke. Ustadz, tadi kata Ustadz orang yang kenal sama Allah harus jadi manusia baik, betul. Terus kalau mau akrab sama Allah bagaimana? Kalau ibu mau akrab sama Allah, sayangi Allah dengan ibu menyayangi hamba-hamba Allah di sekitar ibu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ibu kalau mau Allah sayang, banyak-banyaklah uluran tangan sama orang lain, sedekah. Jangankan sesama manusia. Ada sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah. Siapa Bu? Artinya apa? Bapaknya para kucing. Kucing orang Sunda bilang apa Pak? Kucing. Bu, ini kata orang tua dulu. Kalau belum bisa nyenengin kucing, jangan nyakitin kucing. Hati-hati, kucing tuh jujur loh Bu. Kucing ibu kasih makanan, dia makannya anteng apa enggak? Anteng. Tapi kalau ada kucing mencuri makanan, dia tidak akan anteng Bu. Jadi ternyata kucing ini pembawa pintu rezeki ibu. Binatang yang lain juga, tapi sampai ada binatang kesayangan Rasulullah SAW, kucing. Jadi saya sering bilang di rumah saya Bu, itu istri, anak-anak saya sampai 20 kucing. Saya bilang ya udah biarinlah, mudah-mudahan jadi pintu rezeki di rumah ini. Bapak Ibu, kalau mau berkah setelah kenal dengan Allah, kuncinya gampang. Apa? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Hafal nggak? Orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya sulit. Sok mangga, 1, 2, 3. Hancur. Orang sedekah hidupnya, orang pelit. Sok mangga, 1, 2, 3. Kok orang sulit perut melilit, gimana ini? Orang sulit perut melilit, aduh hancur Ibu.
Ini antara belum makan sama belum gajian ini. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya. Bapak Ibu, saya kalau terlalu menggenggam sesuatu seperti ini, saya genggam, saya takut kehilangan, Pak. Saya pegang kuat. Kenapa? Takut diambil orang. Makanya kenapa semakin tua orang semakin gemetar megang sesuatu. Betul nggak, Bu? Kata orang Jakarta gemeteran. Apa orang Sunda bilang? Hah? Ngedek-dek. Nah itu. Kenapa semakin tua semakin apa? Ah itu. Semakin apa Bu tadi? Semakin ngedek-dek, Pak. Semakin gemeter. Kata Allah sama orang yang sudah gemeter, dunia milikku, jangan engkau pegang keras-keras, karena sebentar lagi engkau akan tinggalkan. Santai saja, jangan terlalu banyak mengekap dunia. Berbagilah dunia kepada siapapun. Bu, orang pelit makin takut kehilangan. Lihat, orang pelit pasti makin sulit, matinya susah. Tapi orang yang sedekah kenapa berkah? Banyak didoain sama orang lain. Ibu kalau nyenengin orang lain sama orang lain didoain apa disumpahin? Didoain. Misal ibu dikasih uang sama suami pulang dari sini sampai rumah jebret 10 juta, walaupun cuma ngimpi, ibu seneng apa bahagia? Bahagia, seneng. Itu suami ibu sumpahin apa doain? Didoain. Bapak Ibu, kenapa orang yang sedekah hartanya nggak banyak habis? Karena ternyata didoain banyak orang. Tapi kenapa orang yang pelit nggak pernah didoain orang lain? Jangan pede dengan doa sendiri. Mintalah doa dari banyak orang. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa ternyata diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan doa tukang sapu di pinggir jalan yang kita lihat dia hanya tukang sapu, tapi sebenarnya tahajudnya lebih khusyuk dari kita. Puasa sunnahnya lebih rutin dari kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tahu, kenal, akrab. Jangan cuma tahu Allah, kenalilah Allah dengan memperbaiki salat 5 waktu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Dengan salat jadilah manusia baik. Sambunglah silaturahim yang terputus. Berbuat baiklah sama orang yang tidak pernah baik, dan maafkan orang-orang yang pernah nyakitin kita. Yang ketiga, orang yang akrab itu orang yang selalu bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita sedikit lagi. Lebaran tahun kemarin, yang baru lewat ini, saya, istri dan anak-anak kebetulan lebaran di Mekah dan Madinah, Bu. Mudah-mudahan di tahun berikutnya Ibu bisa merasakan hal yang sama ya. Amin ya rabbal. Pulangnya saya ke Jordan. Kenapa ke Jordan? Ibu, Palestina ini bersebelahan dengan banyak negara. Libanon, Syria, Yaman, Jordan. Yang paling aman itu Jordan, Ibu. Jadi kalau ada anak kecil, bapak ibunya tertindih bangunan, jadi yatim piatu, dia kaburnya ke negara sebelah tetangga, negara-negara Jordan. Di Jordan itu saya dengar banyak warga Gaza yang sudah tidak punya rumah ditampung. Nah, saya kemarin ke sana. Ngapain Ustadz? Saya bawa titipan bantuan dari para jamaah hasil saya safari dakwah, Yai. Safari dakwah berbulan-bulan saya kumpulkan, saya langsung yang harus menyerahkan. Itu karakter saya, Bu. Karena banyak yang nitip tapi melalui pihak ketiga, sampai atau tidaknya wallahu alam. Ternyata banyak berita yang tidak sampai. Saya enggak. Saya kumpulin, saya terbuka, saya laporin, saya bawa dulu umroh uangnya, saya langsung kasih 208 juta lebih, alhamdulillah. Sebelumnya sudah masuk 600 juta lebih. Saya datang, sebelum datang saya sudah diinformasiin, Ustadz nanti dari sekian ratus juta ada sekian ratus dus yang bisa diserahkan. Ada sembako, obat bius, ada anestesi ibu, ada gandum. Saya serahkan semua, alhamdulillah. Akhir September, berapa bulan lagi tuh, Ge? 2 ya? Akhir September saya nanti mau ke sana lagi. Ibu ada yang mau ikut sama saya? Kita
kita janjian di sana saja, beli tiket sendiri. Jadi saya mau kesana lagi Pak, sudah terkumpul sekarang alhamdulillah sekitar 50 juta dititip ke saya, nanti mau saya bawa ke Jordan. Ustadz, kami di kampung sini boleh nggak nitip bantu anak-anak yatim piatu di sana? Boleh, silahkan. Oh tapi malu Ustadz, kan ratusan juta. Bu, kami tidak melihat uangnya. Di kampung-kampung ada nenek-nenek bawa uang 5.000 Pak. Dia bilang apa? Saya udah lama mau ngasih anak-anak di Palestina lihat di TV, tapi jauh nggak tahu harus lewat siapa. Ustadz mau ke sana, saya titip. Netes air mata saya Bu. Punya uang 5.000 mau ngasih anak Palestina, tahu saya mau ke sana, itu uang Bu saya bawa ke sana Bu, saya tukar dolar, saya kasih. Ya Allah, itu saya langsung bilang sama cucunya, ini uangnya disampaikan, setiap rupiah itu adalah amanah. Akhir September saya mau ke sana, Ibu nanti sok yang mau nitip boleh. Caranya bagaimana? Paling sedikit nilai titipannya supaya rapi 20.000 rupiah. Berapa Ibu? 20.000. Ibu yang mau nitip 20.000 silahkan, nanti saya ada tim dan dicatat, nanti kami laporkan. Caranya nanti Ibu titip saja, dan setiap yang membantu anak di Palestina 20.000 kami akan kasih hadiah sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk air minum Izaura. Ini produksi kami, ini air pH, air sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Berapa Bu? Ini sudah dibacakan Kiai di pabriknya 30 juz. Jadi walaupun disegel, ini air doa Ibu. Ibu nanti bisa bawa pulang ke rumah, minumin sama yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Sudah dapat pahala sedekah Palestina, Ibu dapat hadiah airnya. Ini namanya Izaura. Ibu nanti googling Izaura. Baik, insya Allah doakan sehat. Nanti apa yang sudah dititipkan dari jamaah di sini bisa kami sampaikan ke sana. Caranya Ustadz bagaimana? Nanti sudah disiapkan sama tim ya Kiai ya. Sudah ada tim. Ibu nanti yang mau sedekah hampiri saja, nanti ada tim kami. Ibu sedekah 20.000, nanti ambil hadiah 1 botolnya. Tapi Ustadz saya ada 25. Nggak apa-apa, 5 saya lebihin buat titipan. Nggak apa-apa Bu. Ibu yang punya uang 50 ambil hadiahnya 2 botol, 10-nya dititip buat sedekah. Terkumpul sampai hari ini kurang lebih sudah 50 juta rupiah sampai bulan September nanti. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di sini bisa difahami Bu? Insya Allah apa yang Ibu Bapak titipkan itu akan menjadi amanah bagi kami dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti yang mau sedekah disiapkan di sana ya. Oke, di ujung sana Ibu kasih uangnya, nanti Ibu ambil hadiah botol airnya ya. Ada di ujung sana, ada dus ungu namanya Izaura. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah untuk Palestina. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, ayahanda ibunda yang ingin membantu saudara kita di Palestina, ada kotak sedekahnya di sebelah kanan kami dengan nilai paling sedikit 20.000. Silakan nanti diambil hadiah botolnya, sudah mengandung air doa, dan Ibu bisa bawa pulang ke rumah masing-masing, diminumi ke yang sedang sakit. Allah yang angkat segala penyakitnya. Silahkan. Demikian, terima kasih Kiai, mudah-mudahan panjang umur. Kami tidak bisa lama, izin, mohon maaf lahir batin. Salam buat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.